Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan dengan menggunakan media konkret, yaitu TV Education. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya Hairib Kalyonita dengan NIM 2024-151-0086. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sidik Alkorni dengan NIM 2024-151-0042. Halo guys, perkenalkan nama aku Milda Humaida dengan NIM 2024-151-0004. Halo semuanya, nama saya Naufal Adil Zain, saya bernimkan 2024-151-0144. Perkenalkan, nama aku Syifa Nafisa Firjatullah dengan NIM 2024-151-0028. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu adalah tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu, apa itu pengawasan pendidikan dan tujuan pendidikan? Pengawasan pendidikan atau controlling adalah fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan dalam lembaga pendidikan berjalan sesuai rencana, tujuan, dan standar yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, pengawasan dilakukan agar proses belajar mengajar, administrasi sekolah, kinerja guru, serta penggunaan sumber daya tetap efektif dan efisien. Jadi pengawasan itu seringkali diistilahkan sebagai supervisi dalam konteks pendidikan, suatu usaha yang tersusun dan sistematis untuk memantau, menilai, dan mengendalikan seluruh aktivitas dan sumber daya dalam lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, makna controlling dalam manajemen. Yang pertama, proses pengendalian. Pengawasan berfungsi sebagai alat pengendali untuk memastikan bahwa segala pekerjaan yang sedang dilakukan, mulai dari proses belajar mengajar, pengelolaan administrasi, penggunaan sarana dan prasarana, hingga kinerja personel berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang berlaku, misalnya Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan rencana. Pentingnya adalah pengawasan dilakukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menghukum, tapi lebih fokus pada pembinaan, pemberian bimbingan, dan bantuan untuk mengatasi kesulitan, kekurangan, atau penyimpangan yang terjadi. Yang terakhir, perbandingan antara hasil dan target. Ini adalah mekanisme untuk menyediakan umpan balik informasi yang mendeteksi kelemahan atau penyimpangan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif dan perbaikan secara berkelanjutan. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu mengapa pengawasan penting dalam lembaga pendidikan? Itu karena untuk menjaga mutu proses pembelajaran dan juga untuk memastikan guru, staf, dan peserta didik menjalankan tugas sesuai standar. Selanjutnya itu untuk memastikan pelaksanaan kurikulum sesuai pedoman. Lalu, mengapa pengawasan penting dalam lembaga pendidikan? Itu karena pertama untuk menjaga mutu proses pembelajaran, lalu untuk memastikan guru, staf, dan peserta didik menjalankan tugas sesuai standar, lalu untuk memastikan pelaksanaan kurikulum sesuai pedoman. Selanjutnya itu untuk menghindari penyimpangan, anggaran, dan pemanfaatan fasilitas sekolah. Dan selanjutnya untuk mendukung tercapainya visi misi pada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki sekolah secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki kinerja sekolah secara berkelanjutan. Nah, tujuan pengawasan 1 di sini pada intinya ialah untuk memastikan tujuan program sekolah itu tercapai. Pada bagian ini, pengawas perlu melakukan Selanjutnya itu ialah tujuan pengawasan 1, yaitu memastikan tujuan tercapai pada program sekolah. Pada bagian ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan semua kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dilakukan dengan cara memonitor pelaksanaan program
apakah sudah sesuai jadwal, metode, dan standar yang ditetapkan. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, pengawas harus segera mengambil tindakan koreksi supaya masalah tidak semakin membesar. Pengawasan juga membantu kita mendeteksi kesalahan sedini mungkin. Misalnya itu dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kurikulum yang tidak tepat, atau kinerja guru yang belum memenuhi standar. Selain itu, hasil pengawasan memberikan umpan balik bagi manajemen sekolah, sehingga bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dengan kata lainnya, pengawasan memastikan tujuan sekolah tetap berada di jalur yang benar. Terima kasih dari saya. Oke teman-teman, untuk tujuan pengawasan yang kedua yaitu bersifat proaktif dan berorientasi masa depan. Pengendalian tidak hanya fokus pada apa yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah masalah di masa depan. Yang pertama, mencegah penyimpangan aktivitas pendidikan. Maksudnya seperti apa? Jadi, penguasaan dilakukan untuk memastikan sesama kegiatan perjalanan secara sesuai dengan rencananya. Aturan, kurikulum, dan struktur yang berlaku. Dengan adanya pengawasan, potensi tindakan yang keluar dari prosedur seperti metode mengajar yang tidak sesuai, penggunaan waktu yang tidak efektif, atau administrasi yang tidak tertib dapat dicegah sejak awal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar proses pendidikan tetap berada pada jalur yang benar. Yang kedua, mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi. Jadi, pengawasan tidak hanya melihat masalah yang sudah muncul, tetapi juga mendeteksi gejala atau tanda awal yang bisa menjadi masalah di masa depan, seperti keterlambatan guru yang mulai sering terjadi di setiap sekolah, fasilitas yang mulai rusak, atau penutupan motivasi yang membuat belajar siswa menjadi menurun. Yang ketiga, membuat perencanaan perbaikan untuk periode yang berikutnya. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebelum sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan fasilitas pendidikan pada periode selanjutnya. Data pengawasan membantu sekolah mengetahui apa yang perlu diperbaiki, seperti metode pembelajaran pengelolaan kelas, sarana prasarana, atau program kerja. Dengan demikian, pengawasan menjadi dasar perencanaan strategis agar mutu pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pengawasan yang ketiga. Di sini dilakukan oleh manajer pelaksanaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan pengawasan yang ketiga, yaitu dilakukan oleh manajer pelaksana. Pengawasan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan memahami rencana kerja. Misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan penanggung jawab program. Mengapa? Yang pertama, pihak-pihak ini memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan tetap berada pada jalur yang direncanakan. Yang kedua, mereka menggunakan pemahaman komprehensif mereka terhadap rencana kerja untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan non-manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati. Yang ketiga, tanpa pemahaman ini, pengawasan tidak akan efektif dalam mengidentifikasi penyimpangan atau memastikan akuntabilitas. Terima kasih. Tujuan pengawasan yang keempat itu adalah pelaksanaan harus terjadi secara efisien. Harus efisien yang seperti apa? Jadi, pengawasan yang baik itu tidak membebani kegiatan yang ada di sekolah, melainkan pengawasan yang terlalu ketat itu akan menghambat kreativitas guru maupun siswa, seperti itu. Dan pengawasan yang terlalu mahal seperti mahalnya waktu, tenaga, dan biaya itu tidak akan berjalan secara efektif. Nah, standar efisiennya itu harus seperti apa sih? Standar efisiennya pengawas. Yang pertama, itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, seperti pembelajaran yang ada di kelas. Dan yang kedua, menggunakan instrumen yang sederhana, namun tetap akurat, tetap benar. Dan yang ketiga, tidak menambah beban administrasi guru. Dan yang keempat, itu tepat waktu dan tepat sasaran. Dan pada intinya, pengawasan yang harus efisien ini tidak membatasi kreativitas guru. Nah, contoh konkretnya itu seperti guru mengajar selama 2 jam. Tetapi laporannya sampai 5 lembar. Itu kan tidak efisien, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk tujuan pengawasan nomor 5, yaitu mengurangi manajemen mikro atau mikromanajemen. Artinya tidak mengatur semua langkah kecil guru. Nah,
Pada poin ini ada beberapa poin. Yang pertama itu memberikan kepercayaan kepada guru dan staf, juga memberikan ruang kreativitas. Yang ketiga mengawasi hasil, bukan setiap langkah kecil. Dan yang keempat ini mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Jadi pada intinya mengawasi hasil, bukan semua proses kecil itu harus diawasi. Terus juga memberikan kepercayaan kepada guru dan mendorong kemandirian serta tanggung jawab, serta memberikan ruang untuk guru berinovasi seperti abad 21 ini. Dan untuk contoh konkretnya, itu ada seperti guru dibebaskan dalam memakai media belajar apa saja. Contohnya seperti video, game edukasi, eksperimen, dan hal-hal lain yang mengaitkan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Jadi, kesimpulan materi yang telah kami sampaikan ialah dapat bahwa pengawasan dalam pendidikan adalah proses penting untuk memastikan semua kegiatan sekolah berjalan sesuai rencana dan standar. Mulai pengawasan, sekolah dapat menjaga mutu pembelajaran, mencegah penyimpangan, serta melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pengawasan yang baik harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, bersifat proaktif, dan tidak membebani aktivitas sekolah. Tujuannya bukan untuk mengontrol secara berlebihan, tetapi untuk memberikan dukungan, koreksi, dan memastikan tujuan pendidikan tercapai. Dengan pengawasan yang efisien, sekolah dapat berjalan lebih teratur, kreatif, dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, untuk materi tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan telah kelompok 6 jelaskan. Maka dari itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.